Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Nurhayati Sembiring. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam video kali ini yang akan membahas mengenai materi-materi yang berkaitan dengan mata kuliah proses manufaktur. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan tentang teknologi sensor, kemudian klasifikasi sensor, sistem manufaktur yang fleksibel, sistem perakitan, dan juga tentang desain, konstruksi, dan pengoperasian sebuah perangkat. Semoga materi-materi yang ditampilkan pada video ini akan dapat meningkatkan minat kita semuanya terhadap ilmu proses manufaktur. Teknologi sensor. Sensor adalah perangkat yang menghasilkan sinyal sebagai respon terhadap pendeteksian atau pengukuran kuantitas atau properti tertentu seperti posisi, gaya, torsi, tekanan, suhu, kecepatan, percepatan, ataupun getaran. Secara tradisional, sensor, aktuator, dan saklar telah digunakan untuk menetapkan batasan pada kinerja dan pergerakan mesin seperti penghentian pada slideway, kemudian pengukur tekanan dan suhu dengan fitur penutup otomatis, dan pengatur pada mesin untuk mencegah kecepatan operasi yang berlebihan. Penggunaan sensor modern mencakup pemantauan proses manufaktur untuk memberikan umpan balik atau konfirmasi kondisi operasi. Teknologi sensor merupakan aspek penting dari sebuah manufaktur modern dan sangat penting untuk akuisisi data, pemantauan, komunikasi, dan kontrol komputer. Sensor berbiaya rendah seringkali didasarkan pada elektronik yang fleksibel, semakin banyak diterapkan untuk memantau dan mengontrol proses. Meluasnya penggunaan sensor dan sejumlah besar data yang dihasilkannya merupakan dasar penerapan pendekatan big data dan Internet of Things dalam manufaktur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi sensor. Sensor dalam proses pembuatan dan kemampuannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Sensor mekanis. Ini akan erat berkaitan dengan posisi, bentuk, kecepatan. Sensor listrik. Hal ini akan berkaitan dengan tegangan, arus, muatan, dan juga konduktivitas. Mereka dapat dikenai gaya yang diterapkan pada objek yang ditangani dengan cara seperti perangkat piezoelektrik, pengukur tegangan, induksi magnetik, ultrasonik, dan sistem optik seperti serat optik dan dioda pemancar cahaya. Sebuah sensor dapat dibuat dari bahan logam, non-logam, organik atau anorganik, semikonduktor, cairan, gas, ataupun plasma. Selain itu, suku cadang diperiksa secara real time, baik secara otomatis ataupun oleh pekerja pada saat sedang diproduksi dan digunakan dalam waktu yang singkat. Tipe-tipe sensor yang ada antara lain. Pertama adalah sensor taktil. Sensor ini secara terus-menerus merasakan gaya kontak yang bervariasi. Umumnya terbentuk akibat susunan sensor dan mampu bekerja dalam ruang 3 dimensi yang berubah-ubah. Pada saat ini telah dikembangkan sensor taktil yang mampu mengukur dan mengendalikan gaya dan momen cengkeraman dalam 3 sumbu. Pada sebuah penginderaan visual, kamera akan memindai gambar dan perangkat lunak memproses data tersebut. Aplikasi yang terpenting adalah pengenalan pola, deteksi permukaan, dan transfer informasi seperti yang ditampilkan melalui sebuah barcode. Pemindaian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yakni 1 dimensi, 2
2 dimensi, 3 dimensi, Dengan cara ini, kontrol dipertahankan secara terus-menerus selama proses produksi berlangsung, dan hal ini akan dapat mengidentifikasi bagian yang rusak ataupun variasi terhadap proses, dan setiap penyesuaian yang diperlukan maka akan dapat dilakukan secara cepat. Sensor pintar dapat melakukan fungsi logika, melakukan komunikasi dua arah, dan membuat keputusan serta mengambil tindakan yang tepat. Masukan yang diperlukan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan dapat dibangun menjadi sebuah sensor pintar, chip komputer dengan sensor, dan juga dapat diprogram untuk mematikan alat mesin jika sebuah alat pemotong rusak. Sensor pintar dapat mendeteksi jarak, panas, dan kebisingan. Sensor pintar, yang juga sering diistilahkan dengan sensor cerdas, dapat menghentikan pergerakan robot ataupun lengan robot agar tidak bertabrakan secara tidak sengaja dengan mesin ataupun orang yang melalui robot tersebut. Pemilihan sensor bergantung pada faktor-faktor seperti besaran tertentu yang akan diukur atau objek yang akan diindera, interaksinya dengan komponen lain dalam sistem, kemudian umur layanan yang diharapkan, tingkat kinerja yang disyaratkan, dan kesulitan yang terkait dengan penggunaannya. Para pembelajar, pertimbangan penting lainnya adalah lingkungan di mana sensor tersebut akan digunakan. Sensor yang kuat dirancang untuk mampu menahan suhu, guncangan, getaran, kelembaban, korosi, debu, cairan, radiasi elektromagnetik yang ekstrim, dan gangguan lain yang ada di sebuah lingkungan industri. Berikutnya, kita akan membahas mengenai penggabungan sensor. Fungsi sensor melibatkan integrasi beberapa sensor yang berbeda sedemikian rupa sehingga data individu dari masing-masing sensor dapat digabungkan dan akan memberikan tingkat informasi serta keandalan yang lebih tinggi. Meskipun aplikasi seperti hal tersebut dapat diterima, maka dengan mudah dilihat bahwa proses ini akan melibatkan masukan data secara simultan dari mata, bibir, lidah, jari, dan tangan seseorang. Melalui panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman rasa, dan sentuhan, maka akan dilakukan pemantauan waktu prosesnya. Aplikasi fungsi sensor yang paling awal adalah dalam kontrol gerakan robot dan dalam pelacakan penerbangan rudal serta aplikasi militer serupa. Hal ini terutama karena aktivitas tersebut melibatkan gerakan yang meniru perilaku. Aspek penting dalam fungsi sensor adalah validasi sensor, yakni kegagalan salah satu sensor tertentu akan terdeteksi sehingga sistem kontrol akan mempertahankan keandalan yang tinggi, dan juga dalam tahap validasi, penerimaan data redundan dari sensor yang berbeda sangatlah penting. Meskipun hal tersebut kompleks dan relatif mahal, maka fungsi dan validasi sensor akan dimungkinkan karena kemajuan yang dibuat dalam ukuran sensor, biaya, kualitas, dan teknologi, dan pengembangan berkelanjutan dalam sistem kontrol, kecerdasan buatan, sistem pakar, dan jaringan saraf tiruan. Pemasangan fleksibel. Para pembelajar, pada pemasangan modular, maka fixturing modular sering digunakan untuk ukuran model kecil ataupun sedang. Hal ini dilakukan terutama ketika biaya perlengkapan khusus dan waktu yang diperlukan untuk membuatnya sulit untuk diketahui. Dua benda kerja yang rumit dapat diakomodasi di dalam mesin melalui perlengkapan yang diproduksi dengan cepat dari komponen standar, dan ini dapat dibongkar pada saat proses
Beberapa komponen standar lainnya seperti pin penempatan, penghenti yang dapat disetel, kemudian penopang benda kerja, blok V, klem, dan pegas dapat dipasang ke pelat yang dasar ataupun blok untuk menghasilkan fixture dengan cepat. Dengan perencanaan perlengkapan berbantuan untuk situasi yang tertentu pula. Para pembelajar, bila dibandingkan dengan fixturing khusus, fixturing modular telah terbukti berbiaya rendah, memiliki waktu tunggu yang lebih singkat, juga menyediakan perbaikan komponen yang rusak dengan lebih mudah, dan menawarkan fleksibilitas aplikasi yang lebih intrinsik. Tombstone fixtures juga disebut sebagai perlengkapan tipe tumpuan. Tombstone fixtures ini memiliki antara 2 hingga 6 permukaan vertikal dan bagian-bagiannya dapat dipasangkan. Fixture ini memungkinkan akan memberi pemakanan lebih dari satu bagian ke dalam mesin. Tetapi hal ini tidak sefleksibel sistem pemasangan lainnya. Hal ini biasanya digunakan untuk produksi bervolume tinggi dan hal ini diterapkan pada industri otomotif. Nail enhancement. Perlengkapan ini terdiri dari serangkaian pin yang digerakkan udara yang sesuai dengan bentuk permukaan bagian luar. Setiap pin bergerak seperlunya agar sesuai dengan bentuk pada titik kontaknya dengan bagian pin, kemudian dikunci secara mekanis pada bagian tersebut. Penjepitan gaya yang dapat disesuaikan menunjukkan ilustrasi skematis dari sistem fixturing fleksibel lainnya. Hal ini disebut sebagai sebuah sistem penjepit gaya yang dapat disesuaikan. Pengukur regangan yang dipasang pada penjepit akan mampu mengidentifikasi besarnya gaya penjepit. Para pembelajar yang berbahagia, berkaitan dengan material perubahan fasa, maka terdapat 2 metode dasar untuk menahan benda kerja yang bentuknya tidak beraturan dan terdapat dalam sebuah media yang padat. Pada metode ini, maka logam dengan titik leleh rendah digunakan sebagai media penjepit. Benda kerja yang bentuknya tidak beraturan dicelupkan ke dalam logam cair. Pada metode lain, walaupun masih dalam tahap percobaan, media pendukung yang digunakan adalah fluida magnetorologi. Dalam fluida ini, partikel magnetik ukurannya adalah dalam satuan mikrometer atau nanopartikel. Sistem perakitan. Perakitan manual menggunakan alat sederhana dan umumnya ekonomis untuk lot yang relatif kecil. Karena ketangkasan tangan dan jari manusia, maka para pekerja dapat merakit komponen yang kompleks sekalipun tanpa mengalami banyak kesulitan. Sebuah penyelarasan dan penempatan pasak persegi ke dalam sebuah lubang persegi akan melibatkan jarak bebas kecil. Ini merupakan operasi manual yang sederhana, tetapi bisa menjadi sulit untuk sebuah perakitan otomatis. Perhatikan, bagaimanapun potensi masalah gangguan trauma kumulatif akan terjadi. Perakitan otomatis yang berkecepatan tinggi menggunakan mekanisme transfer.
Hal ini dirancang khusus untuk operasi perakitan. Pada perakitan robot, 1 atau 2 robot dengan tujuan umum beroperasi di sebuah stasiun kerja, ataupun sebuah robot beroperasi di sistem perakitan yang multi-station. Sebuah perangkat workholding harus dapat memposisikan benda kerja secara otomatis, akurat dan berulang kali, dan juga harus mampu mempertahankan posisinya dengan kekuatan penjepit yang cukup untuk menahan gaya yang terlibat dalam sebuah operasi manufaktur tertentu. Para pembelajar fixtures harus memiliki kekakuan yang cukup untuk menahan tegangan normal dan geser yang terjadi pada antarmuka benda kerja fixture tersebut tanpa distorsi yang berlebihan. Bila terdapat sisa-sisa kepungan dan kotoran lain di antara permukaan benda kerja dan perlengkapan, maka hal ini dapat menjadi sebuah masalah yang serius. Kemungkinan besar terdapat cairan pemotongan, karena hal ini cenderung menempel pada permukaan basah berdasarkan gaya tegangan permukaan yang dimiliki. Fixture yang fleksibel harus mampu mengakomodasi bagian yang akan dibuat oleh proses yang berbeda. Dan untuk situasi ketika dimensi dan fitur permukaan bervariasi dari satu bagian ke bagian lainnya. Fixture dan klem harus menghindari benturan dengan alat pemotong. Penghindaran benturan ini juga merupakan faktor yang penting dalam memprogram jalur alat untuk proses operasi manufaktur. Yang keenam, fixturing fleksibel haruslah memenuhi persyaratan khusus untuk berfungsi dengan baik dalam sel manufaktur dan sistem manufaktur fleksibel. Waktu yang diperlukan untuk memuat dan membongkar komponen pada mesin haruslah minimal sehingga dapat mengurangi waktu siklus. Ketujuh, bagian-bagian harus dirancang untuk memungkinkan penempatan dan penjepitan yang mudah di dalam perlengkapan. Frensa, flat atau permukaan penempatan lainnya harus dimasukkan ke dalam desain part untuk menyederhanakan desain fixture dan untuk membantu transfer part di antara mesin yang berbeda. Baiklah para pembelajar seluruhnya, demikianlah akhir dari materi pada video kali ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap lagi tentang topik ini, maka pembelajar dapat mencari dan menelaah referensi-referensi yang berkaitan. Semoga apa yang sudah kita saksikan pada video ini mendapatkan banyak manfaat. Insyaallah ketemu pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.